Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 944, mundur dari industri hiburan. Setelah menutup telepon, Irwanto Jiang tertawa. Kamu benar-benar bisa berpura-pura. Apakah kamu bisa mati kalau tidak bersandiwara? Siapa si anjing kepala Sun? Wakil Gubernur Kong adalah pamanku. Menurutmu kamu? Saat Irwanto Jiang berbicara tanpa henti, tiba-tiba telepon berdering. Melihat nama penelepon, Irwanto Jiang terkejut. Ini Paman Kong. Telepon terhubung, dan suara gemuruh datang dari sisi lain. Irwanto Jiang. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Mendengar suara yang begitu marah, Irwanto Jiang tercengang. Paman Kong, ada apa denganmu? Wakil Gubernur Kong berkata dengan dingin, ada apa denganku? Kamu mengatakan apa yang salah denganku? Orang hebat mana yang kau buat tersinggung? Aku telah diskors, jangan cari aku lagi lain kali. Dan juga, semua pinjaman dari perusahaan farmasi ayahmu telah dihentikan karena bajingan sepertimu. Setelah berbicara, Wakil Gubernur Kong langsung menutup telepon. Irwanto Jiang tercengang, Paman Kong diskors. Apakah yang ditelepon Thomas Qin adalah gubernur bank mereka? Irwanto Jiang tidak dapat mempercayainya. Dia mengeluarkan ponselnya dan hendak menelepon untuk mengajukan pertanyaan, tetapi panggilan lain masuk. Tangan Irwanto Jiang sedikit gemetar dan menekan tombol jawab. Halo, ayah. Ketika dia menjawab panggilan itu, dia memiliki firasat yang tidak menyenangkan di dalam hatinya. Benar saja, ketika telepon terhubung, Raman Jiang sangat marah. Irwanto Jiang, apa yang kamu lakukan? Kamu menyinggung perasaan orang besar mana? Semua pinjaman bank kami dihentikan. Jika tidak membayar uang dalam waktu sebulan, kita akan bangkrut. Irwanto Jiang tercengang, benar-benar tercengang. Ayah, apakah kamu bercanda? Katakan padaku itu tidak benar. Haha, apa aku terlihat bercanda? Aku tinggalkan 100.000 di rumah untukmu. Lakukan apapun yang ingin kau lakukan. Hutang begitu banyak, aku tidak dapat membayarnya. Aku hanya bisa melarikan diri. Rumah dan mobil akan digadai ke bank, jadi berharap pada dirimu sendiri. Setelah berbicara, Paman Jiang langsung menutup telepon. Irwanto Jiang lemas, dia langsung jatuh dari kursi roda, wajahnya pucat saat berbaring di lantai. Tidak, ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Irwanto Jiang tidak pernah berpikir bahwa kata-kata yang dia ucapkan dengan santai barusan ternyata benar. Thomas Qin sebenarnya memiliki kuasa yang besar. Sebuah panggilan telepon bisa membuat bank berhenti meminjamkan ke keluarga Jiang dan membuat ayah takut dan pergi langsung. Dan hanya tinggalkan uang tunai 100.000 untuknya, apa yang bisa dilakukan dengan 100.000? Kredit mobilnya saja ratusan ribu. Irwanto Jiang cemas dan langsung pengsan. Kendri Liu melihat Irwanto Jiang terbaring di lantai dengan ekspresi jijik, berjalan ke arah Talia Liu dan berkata sambil tersenyum. Talia, kamu jangan menyalahkanku. Kita kan teman. Aku juga terseret karena muka tebal Irwanto Jiang. Kamu tidak akan menyalahkanku kan? Setelah berbicara, Kendri Liu juga berkedip pada Thomas Qin. Kamu yang bermarga Qin. Aku ini sahabat Talia. Kamu seharusnya juga tidak menyalahkanku, kan? Ayo berteman di WeChat. Kendri Liu saat ini telah menyadari bahwa Thomas Qin ini jauh lebih hebat daripada Irwanto Jiang. Keterampilan medis, koneksi, kekayaan, dan dari semua aspek tetap lebih bagus dari Irwanto Jiang. Tadinya mengira Thomas Qin hanya menumpang, tapi sekarang sepertinya Thomas Qin juga berkuasa. Mungkin dia benar-benar sepadan dan cocok dengan Talia Liu. Thomas Qin mencibir, berteman di WeChat. Aku tidak tertarik. Kendri Liu ini bagai parasit. Dia dulu sangat membantu Irwanto Jiang, tapi sekarang dia ingin dekat dengannya. Bukankah itu sebuah lelucon?
Melihat Thomaskin mengabaikannya, Kendri Liu tersenyum canggung, lalu menoleh dan mulai mendekati Thalia Liu. Thalia Liu bukanlah gadis biasa, dia wanita yang kuat, kalau tidak ada sebab di baliknya, bagaimana dia bisa menonjol dari banyak pengusaha. Kendri Liu, pulanglah. Wajah Kendri Liu berubah, dan dia meraih lengan Thalia Liu dan berkata, Thalia, kamu tidak marah padaku kan? Thalia Liu berkata dengan lemah, hehe, tidak, kita masih harus tetap saling menghubungi untuk urusan bisnis di masa depan. Kata-kata Thalia Liu segera membuat jarak di antara mereka berdua. Hati Kendri Elju merasa dingin, dan dia langsung mengerti bahwa tempatnya di hati Thalia Liu tiba-tiba turun drastis. Dia awalnya adalah sahabat Thalia Liu, tapi sekarang dia hanya bisa menjadi seseorang yang dia kenal. Saat ini, Kendri Liu merasa sangat menyesal. Dia pikir dia bisa mendapatkan sesuatu dari Irwanto Jiang, tetapi sekarang Irwanto Jiang telah menjadi pecundang. Dia tidak bisa mendapatkan uang, dan dia juga kehilangan persahabatan dengan Thalia Liu. Sangat disayangkan, di dunia ini tidak ada yang menjual obat untuk mengobati rasa penyesalan. Setelah mengusir dua orang ini, Thomaskin dan Thalia Liu kembali ke kamar. Keluarga Liu semuanya telah mengenali Thomaskin, dan tidak ada yang peduli apa yang mereka lakukan sebagai sepasang kekasih. Setelah memasuki ruangan, nafas Thalia Liu menjadi gelisah. Meskipun dia dan Thomaskin sering berhubungan mesra, tetapi berduaan di sebuah ruangan sangatlah jarang. Keduanya duduk di sofa, dan Thomaskin merangkulnya, dan Thalia Liu tampak bagai tersengat listrik. Ketika dia naik ke panggung sebagai orang terkaya untuk berbicara, dia tidak segugup ini. Atau, mari kita nonton TV. Thomaskin tersenyum, oke, aku merangkulmu sambil menonton. Thomaskin merangkul Thalia Liu dan menyalakan TV, seperti pasangan muda menonton TV setelah makan di rumah. Suasananya sangat hangat dan lambat iaun Thalia Liu pun nyaman. Saat bosan dan berganti beberapa saluran, tiba di saluran berita yang menyiarkan sebuah berita. Kata Thalia Liu dengan ekspresi bercanda, mendorong Thomaskin dengan tangannya. Yo, mantan lamamu. Thomaskin melihat bahwa siaran berita tersebut adalah berita tentang Yamanda Su. Thomaskin sedikit tidak senang, Thalia Liu ini masih cemburu, dan dari perkataannya terdengar seperti dia cemburu, dan dia tidak cemburu kepada orang lain, hanya cemburu pada Yamanda Su. Mungkin wanita lain kelihatannya tidak kompetitif di pandangannya, tapi Yamanda Su berbeda. Seorang diva yang bisa menyanyi dan menari, dan rupawan, di mata Thalia Liu, ini adalah saingan. Keduanya duduk menonton berita Yamanda Su. Sore ini, diva Yamanda Su memposting sebuah postingan di Weibo, menuliskan untuk sementara berhenti dari industri hiburan. Seberapa besar dampaknya, dan apakah Yamanda Su akan menanggung semua kerugian pasien itu? Apakah kosmetik medis dapat diandalkan atau tidak? Apakah departemen terkait bertanggung jawab atas insiden ini? Kami masih perlu menyelidiki lebih lanjut. Melihat berita ini, Thomaskin dan Thalia Liu mengerutkan kening. Apa yang terjadi dengan Yamanda Su? Keluar dari industri hiburan. Apa masalahnya? Thalia Liu juga sangat prihatin. Karena kosmetik medis disebut-sebut dalam berita, apakah ada kosmetik yang bermasalah? Thalia Liu memiliki bisnis di bidang makeup kecantikan. Tentu saja, dia sangat prihatin dengan berita di industri mereka. Biar aku periksa. Thalia Liu buru-buru mengeluarkan ponselnya dan mulai membuka-buka berita. Benar saja, apa yang baru saja terjadi pagi ini? Produk yang diendorse Yamanda Su, kosmetik merek Tongbao, ada masalah. Ratusan wanita yang menggunakan lotion Tongbao semuanya memiliki masalah, dan ini telah terjadi beberapa hari. Sekitar 3 atau 4 hari yang lalu, ada orang tumbuh janggut di wajah mereka setelah menggunakan lotion Tongbao. Lotion Tongbao merupakan produk untuk wanita, bisa menumbuhkan janggut. Hal ini jelas menandakan produk tersebut mengandung hormon yang merusak struktur fisiologis wanita. 1-2 orang mungkin hal yang sepele,
tapi sekarang sudah merugikan ratusan orang. Ada ratusan kasus ditemukan, ini termasuk insiden massal. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.